Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan, NIM 19022163. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pemerintah dan pemimpin dalam perspektif Islam. Dalam Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab. Tidak hanya dipertanggungjawabkan anggota-anggota yang dipimpinnya saja, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, seorang pemimpin harus bersifat amanah atau dapat dipercaya, sebab akan diminta tanggung jawab jika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah. Tentu yang terjadi adalah penyalahgunaan jabatan, kekuasaan, dan wewenang untuk hal-hal yang tidak baik. Itulah mengapa Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan agar menjaga amanah kepemimpinan, sebab hal itu akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintahan memang tidak identik dengan negara, karena negara bersifat statis, sedangkan pemerintah bersifat dinamis. Namun antara negara dengan pemerintahan tidak dapat dipisahkan, karena pemerintahanlah berfungsi melaksanakan urusan-urusan kenegaraan. Suatu pemerintahan menentukan corak sistem dianut oleh negara tersebut, apakah teokrasi, nomokrasi, dan sebagainya. Corak pemerintahan melahirkan bentuk sebuah negara. Bentuk negara menjadi penting apabila pemerintah suatu negara menjadi mesin kekuasaan dijalankan oleh seorang pemimpin. Perwujudan pemerintahan baik dan berwibawa seperti dicontohkan oleh politik Islam sebagai cara untuk merombak sistem pemerintahan yang banyak terjadi korupsi. Dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik, diperlukan perangkat utama, yakni aktor atau figur politik yang memenuhi kriteria, diantaranya 1. Demokrat, rendah hati dan toleran. 2. Strong, clean, dan visioner. 3. Berani merekonsiliasi perbedaan. 4. Bersedia menerima kesalahan. 5. Mempunyai kompetensi dan logika yang baik. 6. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dan 7. Memiliki keluarga baik. Tugas dari seorang pemimpin bukan hanya sebatas mengelola pemerintahan, akan tetapi hal yang lebih urgen dan hal yang lebih penting yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin adalah mampu membimbing masyarakatnya menjadi manusia bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai etikal dan religius terhadap masyarakatnya. Sesungguhnya dalam perspektif kehidupan sosial dan kehidupan etikal serta religius, memobilisasi kekuatan manusia potensial dan memandu manusia di jalan kesempurnaan merupakan tugas mulia sekaligus tugas sulit dari seorang pemimpin atau pemerintah dalam perspektif Islam. Sistem pemerintahan yang berbasis syariat Islam secara formal pertama kali diterapkan dan dilaksanakan pada masa kepemimpinan Nabi yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dapat ditandai dengan diterbitkannya Piagam Madinah atau Medina Charter pada tahun 622 Masehi. Demikianlah sedikit pemaparan tentang pemerintah dan pemimpin dalam perspektif Islam.
Semoga dapat memberi sedikit pengetahuan bagi kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.